akan dijawab oleh Gusti Allah apa yang menjadi keinginan kita. Jak kebeter. Akan dijawab oleh Gusti Allah. Sesuai dengan yang dalam Al-Quran apa? Wala dzikrullahi laka akbar. Ingatnya Allah kepada kamu itu lebih besar daripada ingatmu kepada Gusti Allah. Tapi kata saya tadi, kalau Anda ingin menjadi orang yang diingat oleh Gusti Allah, otomatis kita harus ingat kepada Gusti Allah. Sebut Allah. Kalau sudah disebut nuzulur rahmah, akan turun rahmanya Gusti Allah. Ini hadisnya sahih. Dan jaminan yang keempat, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang mau duduk dalam majlis tujuannya ingat kepada Gusti Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, tidak melihat orang itu baik ataupun buruk. Orang yang mau duduk dalam satu majlis akan dibanggakan oleh Gusti Allah di depan para malaikat wal anbiya wal mursalin wal auliya. Saya lihat di kitab hadis Mirqatul Mafatih. Apa yang dimaksud wa dzakarahumullahu fi man indah? Orang yang mau duduk dalam majelis zikir kayak begini, ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gusti Allah. Akan disebut di depan para malaikat, iki lho wong Jatipuro. Iki lho wong sing gelem teko majelis zikir nang Jatipuro. Ya apa? Ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kalau memang sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri, ya apa? Di dalam kitab disebutkan, tidak melihat orang itu baik ataupun buruk. Kalau orang itu mau duduk dalam satu majelis, akan dibanggakan oleh Gusti Allah di depan para malaikatnya. Jangan merasa kecil hati, aku iki akeh dosa, gak pantes aku teko nang majelis zikir. Nek kepengin bersih dosamu, teko nang majelis zikir. Ben oleh rahmati Gusti Allah. Jangan merasa kecil hati. Oh sing teko nang majelis zikir wong sing apik-apik tok, belum tentu. Iya. Tapi meskipun kita itu menjadi orang yang penuh dosa, jangan merasa kecil hati, karena di dalam kumpulan kayak begini didhawuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kandakno nopo humul qaum la yashqa bihim jali. Orang-orang yang mau berkumpul kayak demikian tidak akan celaka besok di hari kiamat. Lo kira celaka orang yang gelem molong-molong. Katakan malaikat Jibril minta, katakan malaikat, apa ya Allah? Katakan kepada orang-orang yang mau duduk dalam majelis zikir, apa ya Allah? Humul qaum la yashqa bihim jadi suhu, orang yang mau duduk kayak begini itu tidak akan cilaka besok di hari kiamat. Jangan merasa kecil hati karena banyak dosa. Memang waktunya, kalau memang kita itu merasa banyak dosa, waktunya kita untuk mencuci, menghilangkan apa? Dosa-dosa kita. Dikit kalau masih banyak dosa, kalau patut datang majelis zikir, saya gini. Jangan. Ataupun orang yang baik sekalipun, jangan merasa aku sing pantes teko nang majelis zikir, aku sering teko. Jangan demikian. Apa kata Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu? Termasuk tanda-tandanya orang itu mempunyai akhlakul karimah. Tanda-tanda orang itu mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Apa kata Kanjeng Syekh? Orang itu tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Satu. Ini kata Kanjeng Syekh. Yang nomor dua kata Kanjeng Syekh, dan dia itu merasa menjadi orang yang lebih hina daripada orang lain. Ini akhlakul karimah yang diajarkan oleh Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kita datang dalam majelis wis aja nggawa apa-apa. Sing penting nopo? Datang dalam majelis zikir untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari beberapa dosa. Barokahnya majelis. Ini loh. Kalau disebutkan lagi oleh sahabat Anas bin Malik, ya,
Dalam satu hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, kumpulan kayak begini ini bisa dikatakan satu contoh, sekelumit contoh daripada Raudhatun min Riyadil Jannah, termasuk taman daripada taman surga. Jadi kalau Anda ingin merasakan nikmatnya bagaimana besok di dalam surga, ikut dulu dalam majelis zikir. Datang kepada majelis zikir sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, Raudhatun min Riyadil Jannah, sebagaimana taman daripada taman surga. Enggak sama ibu, taman di nang kencil tetap nyaman ambil nang kentok. Mulai dari kentok ate ayam. Kena punten? Oleh deer nggih. Oleh deer nih kan. Mulai oleh deer, pula ngamuk mungkin ni kan. Dan saya ini berbeda ikut tapi pula. Taki Ustaz saya ini. Pulang dari majelis, kita sudah kenapa? Dikunjungi oleh para malaikat satu dan mendapat rahmat, beri tenang di Gusti Allah kelaban sebab majelis zikir, dan kita akan menjadi suatu umat, menjadi makhluknya Allah Ta'ala yang dibanggakan oleh Gusti Allah bisa babi hilakidik, dengan sebab kita mau duduk-duduk dalam majelis zikir. Kita akan dibanggakan oleh Gusti Allah. Iki loh, wong nok Jati Purwo gelem kumpul-kumpul majelis zikir, disebut di depan para malaikat, disebut di depan para anbiya wal auliya. Sebut kelebihan mereka. Iki loh. Datang ke majelis zikir, Masya Allah. Mereka. Jadi apa kalau Anda ingin selalu diliputi oleh para malaikat ketika Anda ada majelis zikir, sampai Anda datang. Kula ni terus terang, kula ni kehibur datang dari Madura. Datang dari Sopa. Dek Lamongan lo datang, apa cat kula. Makula lo nyelok datang. Kenapa? King tero oleh rahmat tero kenapa? Diliputi oleh para malaikat. Mana kalau belum selesai itu kenapa? Kalau dibandingkan dengan payahnya Rasulullah, kita tidak ada apa-apanya. Enggak ada bandingannya dengan panatnya, dengan payahnya Rasulullah. Ku lebih antan tujuh yang senapan Kanjeng Nabi. Kalau sudah menghadap kepada Gusti Allah, Kanjeng Nabi ini sampai beresokona Kanjeng Nabi hatta tawarramat qadama, sampai bengkak kaki Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita bengkaknya karena apa? Bukan karena lama, nah bagus asam urat. Jagile. Iya. Kalau kita duduk lamanya bukan karena apa? Bengkak karena apa? Kolesterol bagus, asam urat. Tapi fa insyaallah bi barakati hadzal majlis, moga-moga paring sehat kabeh. Cukup beter pontalah. Malah berdenang kitab Al-Haqiqatul Muhammadiyah nika tidak ada kalau suatu kumpulan, di kumpulan itu ada orang yang namanya Ahmad atau Muhammad, kumpulan itu akan dibarokai oleh Gusti Allah. Banyak nama bunten saya nama Ahmad, wongkula Ahmad. Ini akan dibarokai oleh Gusti Allah kalau kita mau datang dalam satu majelis. Hari Rasulullah itu kalau sudah duduk, ya. Siapa Rasulullah? Ya? Rasulullah itu sudah mendapat stempel daripada Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Baik dosa-dosa yang lampau ataupun yang akan datang. Tapi kenapa Rasulullah kok masih tetap bertawajuh kepada Allah? Ya.
Tujuannya bukan lain adalah untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebeku lebih ampe yang buat kita ini loh. Nah begitu Kanjeng Nabi perjuangannya kayak gitu, umatnya melempem. Ya, disuruh membaca sholawat kok cek abote. Iya. Jadi kita itu datang dalam satu majelis zikir, tujuannya itu sudah ya, apa? Untuk menjadikan kita itu orang yang lebih baik dengan memperbanyak kita berzikir kepada Gusti Allah. Mencoy ateh cepon oleh Madura, bersihkan hati kita daripada karat-karat dengan cara kita membaca berzikir kepada Gusti Allah. Jadi banyak sekali faedahnya kalau kita dalam majelis zikir datang. Sudahlah, apalagi kalau sampai kita itu datang dalam satu majelis kayak begini, membaca manaqibnya Kanjeng Syekh. Ya. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, ya, kalau tidak salah itu fi muqaddimati Kitabil Qirtas li Sayyidina Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, di situ didawuhkan ya, orang yang menulis namanya orang yang wali, wa man kataba tarikh waliyyin billah faka'annama zarah. Di dalam kitab Manhajus Sawi itu kalau tidak salah saya foto tadi itu, saya mutolaah dulu, kok nemu dawuh ini saya. Akhirnya saya foto, mau bawa kitabnya terlalu gede, kok disangka gaya, wonge kurus kita gede. Ya. Ya. Kata Al-Habib Hasan Ali bin Hasan Al-Attas, ya, saya bacakan. Ini biar menjadi semangat kita supaya senang untuk hadir dalam satu majelis, yang mana majelis itu menceritakan atau membacakan sejarahnya waliyun min auliyaillah. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, anna man kataba tarikh waliyyin billah kana ma'ahu fil jannah. Barang siapa yang menulis sejarah orang wali, kana ma'ahu fil jannah, orang yang menulis sejarahnya orang wali tadi akan bersama orang wali itu di dalam surga. Wa man qala ismahu fit tarikh hubban lahu ka'annama zara. Barang siapa yang melihat namanya orang wali seperti kita melihat namanya Kanjeng Syekh di dalam manaqib, apa? Begitu kita itu melihat namanya Kanjeng Syekh sampai timbul dalam hati kita rasa cinta kepada beliau, maka orang itu sama halnya berziarah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Coba, tidak usah ke Baghdad. Ke Baghdad kalau punya uang Anda. Kalau nggak punya uang, wocon manaqib. Iya. Wa man tala ismahu fit tarikh hubban lah ka'annama zarahu. Barang siapa yang melihat namanya seorang wali di dalam sejarahnya dengan cara kita membaca manaqib, di situ disebutkan namanya Kanjeng Syekh, sama halnya begitu kita membaca namanya Kanjeng Syekh sebagaimana kita itu ziarah kepada Kanjeng Syekh. Ini di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Nah, kalau orang itu kedudukannya sudah bisa dikatakan berziarah kepada orang wali, wa man zara waliyan ghufirat dzunubuhu. Barang siapa yang berziarah kepada orang wali, dosanya akan diampuni oleh Gusti Allah dengan sebab berziarah kepada orang wali. Sampai ziarah teng Sunan Ampel, ziarah teng Baholil, ataupun kita tidak bisa langsung ziarah sebagaimana kita ziarah kepada Kanjeng Syekh,
Tapi begitu Anda membaca nama Kanjeng Syekh dalam manakib, sampai ada dalam hati, kok lebu dek manakib, kok lebu dek Kanjeng Syekh. Orang yang demikian kedudukannya sama orang yang berziarah kepada Kanjeng Syekh. Kalau sudah dikatakan berziarah, otomatis jaminan daripada Allah kalau bisa ziarah ataupun kedudukannya sama dengan orang yang berziarah, dosanya akan diampuni oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Ya, dengan kita cinta kepada orang wali, ya, dengan kita membaca sejarahnya orang wali. Ya, kalau kita sudah tahu dalilnya demikian, malah saya itu pernah membaca statusnya Ustadz Anas. Ada orangnya ini. Ya. Dia mendapat ilmu saya dari Ustadz Anas. Saya tidak merasa pinter dewi, enggak. Saya mendapat ilmu daripada Ustadz Anas. Ya. Lewat status saya itu, tak foto sama saya. Ya. Begitu penasaran saya cari di dalam kitab. Memang ada. Bukan tidak percaya, tapi menambah ilmu kepada saya. Yaitu kitab Buhiyatul Mustarsyidin. Ya. Di situ didawuhkan oleh Rasulullah, man warraha mu'minan faka'annama ahyahu, kalau tidak salah. Soalnya tidak saya simpan statusnya. Ya. Cuman saya lihat di dalam kitab Buhiyatul Mustarsyidin Sahifah 96 kalau enggak salah. Kalau enggak salah tetok sangat 6. Jodoh bukan. Janganlah. Di kitab Buhiyatul Mustarsyidin, man warraha mu'minan faka'annama ahya. Ya. Kalau sudah begitu, ya, wa man qara'a tarikha, mungkin wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarah faqad istawjaba ridwanallah fi huruzil jannah. Kalau sudah demikian, kita itu akan ditempatkan di dalam tempat yang paling indah di dalam sur ay ahsanil makan fil jannah. Mendapat ilmu saya dari sana anak. Saya tulis tak dolek indok kitab ketemu. Nanti bujuk tak paring dan sudah topo di aku. Begitu saya lihat wong saya punya kitabnya, alhamdulillah aku oleh ilmu untuk Ustadz Anas. Jangan merasa aku agak gelem njupuk ilmu ojo. Ya. Ini ya. Jadi tujuannya kita itu datang dalam majelis zikir, membaca manaqib. Tujuannya cuma satu, kepingin di sepuro dosa ning karo Gusti Allah. Mugi-mugi. Napa malih niki tepak malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, ya, yang kita menjadi hajat kita, baik itu hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kiranya cukup apa yang saya ucapkan, yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah, di dalam keadaan sehat wal afiat, diberi lancar rezekinya, diberi lancar semua urusannya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Amin Allahumma amin. Karena ini banyak masih yang bujang. Kalau saya jangan didoakan nikah lagi, saya sudah punya. Ya. Nah, ini dan lagi ini mau bulan puasa, ya. Mari kita minta kepada Allah, persiapkan diri kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sempurna, tarawih kita sempurna, darusan kita sempurna, dan mudah-mudahan dengan memasuki bulan Ramadan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar allati hiya khairu min alfi syahrin. Amin amin Allahumma amin. Para Rabu sepada mojah nyaman titik ya, bisa bahasa banyak ini nyaman. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you. Cak betul temor kita. Ki para Rabu sepada mojah ki, moga-moga
majelis ketika toh moga-moga bisa istiqomah hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Berikan pula menabi berdebu seorang saya nyoon sepora setada betul sepot da Ustaz saya ini kula nyoon pamit. Kula ini kemangken bahasa Indonesia takwa iki kiri orang menganti. Baiklah. Ini ada orang menganti di sini. Nanti kalau saya bahasa Madura, wong menganti garu, mboten ngertos kula yai. Lah, lak kiai iki sing disalahno. Maka niku lho bahasa Indonesia campuran. Nggih. Dipun nggih. Mugi-mugi saged istiqomah hatta ila yaumil qiyamah. Dugi kula nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini sana, betul. Mas Eko, nih. Satria masuk, makan dulu.